Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Nama saya Mila. Sekarang saya mau bikin shampoo bar untuk pertama kalinya. Saya menggunakan bahan sintetik deterjen seperti ini. SC ini adalah surfaktan yang ramah lingkungan dan lebih lembut. Ini dibuat dari minyak kelapa. Kemudian bahan yang kedua ini adalah surfaktan juga dalam bentuk cair. Dia fungsinya ini sebagai penambah busa atau foam booster. Kemudian di sampo ini saya tambahkan cocoa butter, shea butter, dan juga castor oil. Ini yang sudah dilelehkan dengan cara dipanaskan di double boiler. Saya pakai fragrance lavender, fragrance oil. Kemudian ada preservatifnya, saya pakai Optifen. Dan supaya lebih lucu dan gak boring, saya pakai pewarna. Resep ini saya dapat dari channel YouTube Bottega Zero Waste. Nanti saya akan kasih linknya di bawah. Jadi saya cuma ngikutin aja nih basic resepnya karena saya tuh nyari-nyari yang paling simple karena ini baru pertama kali saya bikin ya. Jadi saya cari yang bahannya itu paling sedikit dan paling simple. Ada beberapa bahan yang saya nggak ada, jadi nggak saya pakai dulu di saat ini. Dan karena memang jumlahnya juga sedikit banget ya. Ya seperti kalau misalkan di resep aslinya tuh pakai soap nut powder dan clay, di sini saya nggak pakai. Terus dia juga pakai jojoba oil, di sini saya ganti pakai castor oil. Terus ada yang saya tambahin juga seperti pewarna mica. Kalau aslinya nggak pakai pewarna, di sini saya pakai pewarna mica warna ungu. Kalau mau tahu penjelasannya yang lebih detail, lebih spesifik, dan juga cara buatnya yang lebih detail dan lebih benar tentunya, kalian langsung aja nonton di link yang saya kasih ya di channel YouTube-nya. Di situ juga banyak video-video tentang pembuatan DIY produk yang zero waste. Shampoo bar itu bisa ada dua macam, bisa yang pakai sodium hydroxide dan metode cold process kayak kita bikin sabun, atau bisa juga yang menggunakan synthetic deterjen seperti ini, bilangnya tuh Sindet bar. Kalau untuk yang synthetic deterjen ini dia lebih saya nggak bisa bilang lebih bagus untuk rambut ya, karena saya juga belum pernah nyoba dan rambut tiap orang itu berbeda-beda. Tapi kalau synthetic deterjen ini dia pH-nya itu lebih rendah daripada pH kalau kita bikin cold process shampoo bar. Tapi ya tiap orang kan rambutnya beda-beda ya. Jadi ada yang cocok pakai shampoo bar yang cold process ya monggo gitu. Ada juga yang betul-betul strict gak mau pakai yang sulfate base, nggak mau pakai yang sintetik, ya bisa pakai yang cold process soap. Nah, kenapa di shampoo bar ini ditambahin preservatives? Karena shampoo bar ini kan nanti kalau kita pakai pas mandi kan dia bersentuhan dengan air kan. Nah, jadi harus dikasih preservatif untuk mencegah pertumbuhan bakteri gitu. Dan karena dia juga pH-nya itu nggak kayak sabun. Kalau sabun kan dia pH-nya tinggi, jadi memang bakteri tidak bisa hidup. Kalau ini kan pH-nya itu lebih rendah, sekitaran 5 gitu. Jadi bakteri bisa hidup. Makanya kita kasih preservatif. SCI ini juga ada dua macam bentuknya. Kalau misalkan kita lihat Sindet bar yang dijual gitu, itu memang SCI ini ada dua macam. Ada yang bubuk kayak yang saya pakai gini yang bentuk powder, ada juga yang bentuknya noodles. Jadi biasanya itu dicampur ya antara yang bentuk noodles dan bentuk powder. Tapi ini saya cuma pakai yang bentuk powdernya aja.
Dan cetakannya juga saya pakai cetakan biasa, cetakan sabun biasa, cetakan silikon. Cuman ini memang katanya tuh harus dipadetin bener-bener gitu supaya dia nanti nggak crumble atau nggak crumble tuh nggak jadi remeh-remeh gitu, nggak rapuh gitu loh maksudnya. By the way, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support channel saya sampai sejauh ini, karena saya officially sudah mencapai 1000 subscriber. Ya, walaupun kayaknya masih jauh sih dari monetize karena watch hour-nya masih jauh. Ini setelah 1 hari saya coba lepas dari cetakannya. Kayaknya ini sebenarnya belum waktunya, tapi saya udah gak sabar. Jadi ini tuh sebenarnya masih belum terlalu keras, jadi kayaknya harus dikuring dulu. Jadi saya akan kuring ini dulu selama beberapa hari. Kalau udah keras, baru nanti saya akan melakukan tes di video selanjutnya. See you on the next video.